Kami adalah mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kediri. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai manajemen laboratorium fisika. Yuk kita simak penjelasannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium fisika. Laboratorium fisika merupakan tempat atau wadah untuk membuktikan atau menguji kebenaran suatu teori fisika dengan data-data kenyataan empiris, kuantitas maupun kualitas. Tempat yang dimaksud di sini itu berupa sebuah ruangan tertutup yang biasa disebut sebagai gedung laboratorium atau ruang laboratorium. Bisa pula sebuah tempat yang terbuka seperti hutan, kebun, atau alam semesta lainnya. Fungsi dan manfaat laboratorium fisika: yang pertama, tempat penyelenggaraan praktikum; yang kedua, tempat penyelenggaraan penelitian baik penelitian dosen maupun mahasiswa. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas dan alat-alat di laboratorium fisika. Nah, apa saja sih alat-alat yang digunakan pada saat praktek di laboratorium fisika? Yang pertama ada hydrometer. Alat ini digunakan untuk mengetahui berat jenis zat cair. Termometer, alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Pipa kapiler, yakni alat yang digunakan untuk mengetahui adanya peristiwa kapilaritas. Barometer aneroid digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Neraca Oehlers digunakan untuk mengukur massa benda. Dinamometer digunakan untuk mengukur berat dan gaya. Sonometer digunakan untuk mengetahui besarnya frekuensi suatu nada. Grapatula digunakan untuk menyamakan frekuensi suatu nada. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu benda tak beraturan. Dan amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus. Selain itu, masih banyak lagi alat-alat yang digunakan pada saat praktikum di laboratorium fisika. Nah, untuk berikutnya, yakni ada fasilitas di laboratorium fisika. Apa saja sih fasilitas yang ada di laboratorium fisika? Yang pertama ada ruang praktikum. Ruang praktikum ini merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium fisika sekolah, di mana ruangan tersebut menjadi ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran fisika berupa paraga atau demonstrasi, praktikum perorangan atau kelompok, dan penelitian. Proses pembelajaran di ruangan praktikum menuntut tempat yang lebih luas daripada proses pembelajaran klasikal di dalam kelas. Oleh karena itu, luas ruangan praktikum harus dapat memberikan keleluasan bergerak kepada siswa dan guru selama melakukan proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada ruang guru. Ruang guru ini tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium. Ruang guru ini terdapat di dalam laboratorium dengan satu pintu masuk dan keluar yang sama melalui ruang praktikum. Ruang guru dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening. Ruang guru memiliki instalasi listrik dan ventilasasi udara yang baik. Lalu yang ketiga ada ruang persiapan. Nah, ruang persiapan ini disediakan untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat laboratorium. Bila sekolah atau laboratorium memiliki petugas laboran, ruang persiapan dapat digunakan sebagai ruang kerja laboran dalam melayani kegiatan laboratorium kepada guru dan siswa. Lalu ada ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium ini yaitu di ruangan praktikum, di ruang guru, di ruang persiapan, dan di ruang penyimpanan atau gudang. Nah, ini tuh memfasilitasi proses pembelajaran di laboratorium, yaitu demonstrasi, eksperimen dan penelitian, atau penggunaan OHP, LCD, dan amfilter. Komponen instalasi listrik laboratorium dapat terdiri dari jaringan, kabel, skring, lampu, saklar, dan stop kontak. Dan yang terakhir ada mebeler. Mebeler yang digunakan dalam fasilitas mebeler ini adalah peralatan mebel seperti meja, kursi, lemari,
rak, dan sebagainya. Pada prinsipnya, semua mebeler adalah sama. Namun, karena fungsi dan tujuan pemakaiannya, maka mebeler laboratorium biasanya memiliki bentuk, ukuran, dan jenis bahan tertentu yang dapat berbeda dengan mebeler lainnya yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang C, penanganan dan penataan laboratorium fisika. Untuk yang pertama, penanganan alat-alat. Yang A, alat-alat kaca atau gelas. Bekerja dengan alat-alat kaca perlu hati-hati sekali. Dan untuk yang B, mematahkan pipa kaca atau batangan kaca. Bila hal tersebut hendak dilakukan, maka pekerja harus memakai sarung tangan. Dan untuk yang C, penanganan pipa kaca dari gabus dan sumbat harus dilakukan dengan hati-hati. Dan untuk yang D, alat-alat kaca yang bergigi atau sumbing sebaiknya jangan digunakan. Untuk yang E, semua bejana seperti botol, flask, tube, dan lain-lain seharusnya diberi label yang jelas. Untuk yang F, tabung-tabung gas harus ditangani dengan hati-hati, walau penuh ataupun tidak penuh. Untuk yang G, penggunaan pipet dengan jalan menghisap dengan mulut sebaiknya dihindari. Untuk yang H, di dalam laboratorium harus tersedia pemadam kebakaran yang sesuai dengan jenis kebakaran yang mungkin terjadi atau timbul di laboratorium tersebut. Untuk selanjutnya yang nomor 2, yaitu penataan alat dan bahan. Dalam penataan alat atau ordering alat dimaksudkan adalah proses pengaturan alat di laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam menata alat tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dalam penyimpanan atau storing maupun kemudahan dalam pemeliharaan, maintenance. Keteraturan penyimpanan dan pemeliharaan alat itu tentu memerlukan cara tertentu agar petugas lab atau teknisi dan juru lab dengan mudah dan cepat dalam pengambilan alat keperluan kerja lab. Juga memudahkan dalam memelihara kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, penataan alat laboratorium fisika bertujuan agar alat-alat tersebut tersusun secara teratur, indah dipandang atau estetis, mudah dan aman dalam pengambilan, dalam arti tidak terhalangi atau mengganggu peralatan lain, terpelihara identitas dan persisi alat, serta terkontrol jumlahnya dari kehilangan. Baik teman-teman, untuk pembahasan berikutnya mengenai bahaya dan resiko yang ada di laboratorium fisika. Untuk bahaya yang perlu kita perhatikan di dalam ketika praktikum, yaitu yang pertama aliran listrik. Nah, penggunaan peralatan dengan daya yang besar akan memberikan kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain pemakaian safety switches yang dapat memutus arus listrik jika penggunaan melebihi limit atau batas yang ditetapkan oleh alat. Improvisasi terhadap peralatan listrik harus memperhatikan standar keamanan dari peralatan. Penggunaan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja. Berhati-hati dengan air, jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang memungkinkan. Peralatan listrik jauh atau bersinggungan dengan air. Begitu juga dengan semburan air yang langsung berinteraksi dengan peralatan listrik. Berhati-hati dalam membangun dan mereparasi peralatan listrik agar tidak membahayakan pengguna lain dengan cara memberikan keterangan tentang spesifikasi peralatan yang telah diresapi. Untuk bahaya yang kedua, yakni ada radiasi. Radiasi ini dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray, difraksi, atau radiasi internal yang digunakan oleh material radioaktif yang dapat masuk ke dalam badan manusia melalui pernafasan atau serapan melalui kulit. Non-ion radiasi seperti ultraviolet, inframerah, frekuensi radio, laser, dan radiasi elektromagnetik dan medan magnet yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai sumber kecelakaan kerja.
Untuk bahaya yang ketiga ada api. Api ini menyebabkan kebakaran yang merupakan salah satu bahaya di laboratorium. Ada klasifikasi oleh NFPA, itu National Fire Protection Agency. Api dapat diklasifikasi menjadi kelas A, yaitu jenis api biasa yang berasal dari kertas, kayu, atau plastik yang terbakar. Kelas B yaitu jenis api yang ditimbulkan oleh zat mudah terbakar dan mudah menyala seperti bensin, kerosin, pelarut organik umum yang digunakan di laboratorium. Dan ada kelas C yaitu jenis api yang timbul dari peralatan listrik. Untuk bahaya selanjutnya yakni ada limbah berbahaya. Hampir setiap laboratorium menghasilkan limbah. Limbah adalah bahan yang dibuang atau hendak dibuang, atau tidak lagi digunakan sesuai peruntukannya. Limbah juga meliputi item seperti bahan bekas laboratorium, sekali pakai, media filter, larutan cair, dan bahan kimia berbahaya. Limbah dianggap berbahaya jika memiliki salah satu sifat berikut ini. Bisa menyulut api, korosif, reaktif, beracun. Bahaya fisik beberapa kegiatan di laboratorium menimbulkan resiko fisik bagi petugas karena zat atau peralatan yang digunakan seperti misalnya gas yang ditempatkan koriogen tidak mudah menyala, reaksi tekanan tinggi, kerja vakum, bahaya frekuensi radio dan gelombang mikro. Bahaya listrik. Dan bahaya listrik ini adalah juga salah satu bahaya yang ada di laboratorium fisika. Petugas di laboratorium juga menghadapi bahaya di tempat kerja umum akibat kondisi atau aktivitas laboratorium seperti luka terpotong, tergelincir, tersandung, terjatuh, kegiatan laboratorium yang dapat menimbulkan kecelakaan. Setelah kita membahas tentang bahaya-bahaya yang ada di laboratorium fisika, berikutnya yaitu resiko. Resiko ini gabungan dari kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dan keparahan luka atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan. Ada pengendalian sebuah resiko dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Nah, ini dapat dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan ini adalah suatu usaha menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Dalam perencanaan, kegiatan yang ditentukan meliputi apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, mengapa mengerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan harus dikerjakan, di mana kegiatan itu harus dikerjakan. Untuk fungsi yang kedua, yakni ada organizing atau organisasi. Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium dapat dibentuk dalam beberapa jenjang, mulai dari tingkat laboratorium daerah sampai di tingkat pusat atau nasional. Keterlibatan pemerintah dalam organisasi ini secara langsung atau tidak langsung sangat diperlukan. Pemerintah dapat menempatkan penjabat yang terkait dalam organisasi ini di tingkat pusat, di tingkat daerah, di samping memberlakukan undang-undang keselamatan kerja di tingkat daerah, dan tingkat pusat perlu dibentuk Komisi Keamanan dan Kerja Laboratorium yang bertugas untuk wewenangannya dapat berupa menyusun garis besar pedoman keamanan kerja laboratorium, memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan keamanan kerja laboratorium, memantau pelaksanaan pedoman keamanan kerja laboratorium, memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan, penerbitan izin laboratorium. Untuk fungsi manajemen yang ketiga, yakni ada actuating atau pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan atau penggerakan adalah kegiatan mendorong semangat kerja bawahan, mengerahkan aktivitas bawahan, mengkoordinasi berbagai aktivitas bawahan menjadi aktivitas yang kompak atau sinkron, sehingga semua aktivitas bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium, sasarannya ialah tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk itu, setiap individu yang bekerja dalam laboratorium wajib mengetahui dan memahami semua hal yang diperkirakan akan dapat menjadi sumber kecelakaan kerja dalam pencegahan atau penanggulangan kecelakaan kerja tersebut. Kemudian, mematuhi berbagai peraturan atau ketentuan dalam menangani berbagai spesimen, reagensiasi, dan alat-alat. Jika dalam pelaksanaan fungsi penggerakan ini timbul permasalahan, keraguan-raguan, atau pertentangan, maka menjadi tugas manajer untuk mengambil keputusan penyelesaiannya. Untuk fungsi yang terakhir, yakni ada controlling atau pengawasan. Fungsi pengawasan adalah aktivitas
yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Untuk dapat menjalankan pengawasan, perlu diperhatikan dua prinsip pokok, yaitu adanya rencana dan adanya instruksi-instruksi dan pemberian wewenang kepada bawahan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium fisika. Yang dimaksud dengan keselamatan kerja di laboratorium adalah menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan alat-alat ketika digunakannya. Keselamatan kerja di laboratorium itu perlu diperhatikan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di laboratorium dan juga mencegah terjadinya kerusakan alat ketika digunakan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan keselamatan kerja di laboratorium fisika. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengamat yang dilakukan di lapangan, sebaiknya pengamat mempersiapkan diri dengan melakukan hal berikut. Yaitu yang pertama, kondisi tubuh dan pakaian dalam kondisi rapi. Kedua, memakai sepatu dan pakaian tertutup selama melakukan pengamatan. Ketiga, bacalah petunjuk praktikum dengan baik sebelum melakukan praktikum. Keempat, gunakan zat dengan jumlah yang sesuai dengan petunjuk praktikum. Kelima, jangan menghirup bau zat-zat kimia secara langsung. Uji bau zat-zat kimia harus dilakukan secara berhati-hati, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu membawa obat-obatan sesuai dengan tempat yang menjadi lokasi pengamatan. Hai, di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan kegiatan laboratorium fisika. Pendidikan fisika mengalami banyak perkembangan, terutama karena semakin meluasnya kebutuhan kehidupan manusia yang berkaitan dengan sains dan cara berpikir yang ilmiah, scientific thinking. Melalui kegiatan praktikum yang biasanya dilakukan di laboratorium, siswa diharapkan dapat mengembangkan potensinya. Salah satunya, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan mengumpulkan dan menginterpretasikan data. 2. Siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan mengobservasi data. 3. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil eksperimen. 4. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan. 5. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan percobaan sendiri. Jadi siswa diharapkan dapat bereksperimen sendiri. Yang keenam, siswa diharapkan menambah keberanian berpikir sendiri dan menanggung resiko. Jadi siswa diharapkan dapat bereksperimen sendiri dan dapat menanggung resiko dan dapat bertanggung jawab lah. Yang terakhir, yang ketujuh, siswa diharapkan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Sekian dari saya, dadah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.